proses pemberian ASI ini sering menjadi masalah pada ibu yang baru mempunyai bayi. Jadi pemberian ASI ini bisa mudah, bisa juga sulit, tergantung gimana kita menyikapinya. Video berikut akan membahas tentang gimana sih menyusui yang baik dan apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita menyusui. Bersama saya, Dr. Yoga Yandika, saya bekerja di Rumah Indonesia Sehat BSD. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan. Faktor yang menentukan keberhasilan ibu dalam menyusui itu ada 3. Yang pertama adalah payudara ibu. Yang kedua adalah proses perlekatan mulut bayi dengan payudara ibu. Yang ketiga adalah ibu itu sendiri. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi adalah di proses perlekatan dan di ibunya sendiri. Kalau untuk perlekatan biasanya nempelnya nggak benar. Kalau misalkan di ibunya sendiri, nah ini hubungannya ke lingkungan dia. Bisa jadi nggak berhasil gara-gara lingkungannya nyuruh dikasih susu formula. Atau nggak berhasil gara-gara kayaknya ASI saya nggak cukup nih dok, kurang. Sehingga harus ditambah dengan susu formula. Atau satu lagi nggak berhasil karena ibunya nggak pede dengan bentuk payudara dia. Menyusui sebentar-sebentar ini kenapa salah? ASI itu terdapat 2 komponen. Ada ASI depan, ada ASI belakang. ASI depan namanya foremilk, ASI belakang namanya hindmilk. Nah, bedanya apa sih? Jadi di foremilk ini dia bentuknya lebih cair. Karena lebih cair, ini dia sifatnya untuk menghilangkan rasa haus bayi. Dia biasanya keluar di 5 menit pertama. Kandungannya apa sih si foremilk ini? Kandungannya tinggi laktosa dan protein. Sehingga dia kalorinya nggak terlalu banyak. ASI belakang namanya hindmilk. Teksturnya atau bentuknya dia kental. Dia lebih banyak kalorinya karena mengandung kadar lemak yang tinggi. Sehingga bagus untuk pertumbuhan otak anak. Dan karena dia lebih kental, dia lebih mengenyangkan anak. Sehingga kalau yang pertama tadi buat menghilangkan rasa haus, yang kedua memberikan rasa kenyang. Nah, proses ini sebaiknya berlangsung selama 15 menit. Kenapa? 5 menit pertama foremilk yang banyak tuh, sehingga lebih cair tuh. 5 menit kedua, foremilk dan hindmilk ini kandungannya seimbang nih. 5 menit ketiga, hindmilknya yang banyak, ASI belakangnya yang banyak, sehingga dia cukup mendapatkan nutrisi yang baik. Kesalahan perlekatan yang kedua, puting jadi lecet. Puting jadi lecet, kenapa sih dia bisa lecet? Ya karena nempelnya nggak pas. Nempel yang pas itu gimana sih? Nempel yang pas itu hidung, mulut, sama dagu harus nempel. Jadi harus nempel semua. Ini bayangin ini puting, dia harus nempel semua. Cepuk, nempel. Jadi hidungnya harus nempel nih. Kenapa? Ya supaya dia bisa menghisap. Karena kalau dia nggak nempel semua, lidahnya ini nggak bisa ngedorong. Refleks menjulurnya nggak nyampe. Sehingga bayinya jadi menggigit. Sehingga putingnya jadi sakit. Kenapa ini bisa terjadi? Hampir 90%, hampir rata-rata ibu yang menyusui itu takut bayinya nggak napas. Jadi pas lagi nyusuin suka ditekan-tekan sehingga tadinya nempel udah bener jadi mundur dia. Sehingga jadi menggigit, bukan mendorong. Pertama, kalau menyusui di salah satu payudara pasti nempelnya kurang tepat. Gitu ya. Jadi yang harus kita evaluasi lagi tadi itu yang proses hidung, mulut, dagu nempel. Atau masalah yang lain, bentuk puting. Ini nanti hubungannya ke keberhasilan yang pertama, payudara ibu. Bentuk putingnya kadang ada yang berbeda tuh antara yang kanan dengan yang kiri. Yang kanan lebih nonjol, yang kiri lebih masuk ke dalam. Ya salah satu tips dan triknya supaya dia bisa menyusui di kedua payudara, ya nempelnya tetap harus hidung, mulut, dagu nempel. Karena kalau dia nempel udah benar dan sudah terkunci, insya Allah pasti bisa ngisap kok di dua payudara. Karena harus yakin satu hal, ibu melahirkan anak ibu, tandanya anak ibu pasti bisa menyusui ke payudara ibu sendiri, bukan ke payudara ibu lain. Nah, kalau untuk produksi ASI yang menurun, ini hubungannya ke proses pengosongan dari payudara. Jadi prinsipnya payudara kita ini pintar. Saat ada hisapan, dia akan ada perintah. Jadi ini bayangin ini payudara, ini mulut bayi. Saat dia nempel, cep, payudaranya pintar. Ada hisapan bayi. Tolong dong bikin ASI. Ditangkap oleh kepala. Oh oke, ada hisapan.
keluar namanya hormon prolaktin. Dia bikin nyuruh pekerja di payudara ini bikin ASI. Butuhnya 10, bikin 10. Oke, jadi 10. Udah jadi. Keluar distributornya namanya oksitosin. Jadi diantar nih. Namanya distributor, ya dia akan nyampe si barang ini kalau pintunya kebuka. Nempelnya harus benar supaya pintunya kebuka. Jadi kenapa produksi bisa turun? Pertama, proses pengosongannya dia nggak berlangsung dengan baik. Ini biasa terjadi di usia 4 bulan ke atas karena bayi sudah mulai tidak nyaman dengan posisi, terutama posisi nyusu duduk. Atau yang kedua biasa terjadi pada ibu-ibu yang bekerja karena dia terdapat gap antara menyusui langsung dengan proses pengosongan dengan pumping. Pengosongan dengan pumping pun kadang nggak bisa rutin dikerjakan gitu. Terus yang ketiga ya karena masalah nempelnya kurang pas sehingga pintunya nggak kebuka semua. Karena pintunya nggak kebuka semua ya kayak kita nganter barang aja nih. Kalau barangnya nggak nyampe kan diretur lagi, balik lagi dia. Sehingga pada saat ada perintah bikin 10, masih ada 3, bikinnya 7 aja. Lama-lama jadi berkurang tuh karena perintahnya nggak sesuai dengan produksi. Nah, kalau udah kasih nyusu tapi berat badan nggak naik, itu hubungannya ke proses efektif atau tidaknya. Yang tadi tuh nyusunya jangan-jangan sebentar-sebentar atau nggak efektif. Jadi syarat supaya dia nyusu efektif, moms ini harus bisa bedain nih. Sebenarnya kapan sih dia ngisep, kapan dia ngempeng. Karena kalau dia sudah mulai ngempeng, tandanya dia sudah nggak efektif. Jadi kadang beberapa ada yang suka datang, dok padahal nyusunya lama, sejam kayaknya bisa nyusuin. Nah sejam itu dia nyusu atau dia ngempeng atau dia cuma main inputting aja. Nah kalau dia cuma main inputting aja nggak keluar tuh tadi si ASI belakang atau hind milk tadi. Sedangkan dia harus nyusunya efektif sehingga keluar form milk dan hind milk dengan baik. Prinsipnya kalau kita bilang ASI itu bayangin kayak mobil. Dia bisa jalan, dia butuh bahan bakar. Jadi supaya ASI-nya banyak, pertama ibunya harus makan makanan yang bergizi. Harus mengandung karbohidrat, protein, lemak. Terus supaya ASI-nya bisa berjalan dengan baik atau bisa lancar, ibunya butuh mikronutrien. Harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah supaya dia berkualitas, semua ASI itu nggak ada yang nggak berkualitas. Semua ASI itu sudah dihasilkan, keluarnya itu produknya pasti yang terbaik untuk anak ibu. Jadi nggak ada, kalau saya makannya tempe, ASI saya jelek. Enggak, keluarnya tetap kandungannya akan sama. Mau form milknya dan hind milknya sama. Gitu. Yang penting selalu makan gizi yang seimbang, sehingga bahan baku untuk membentuk ASI tadi ada. Sehingga badan kita bisa bikin ASI. Makanya nih kalau moms perhatiin nih, kalau habis nyusuin coba deh. Ngerasa lapar nggak? Kalau ngerasa lapar ya tandanya dia butuh minta nih, bahan bakunya udah mulai habis, isi lagi dong. Gitu. Jadi kalau pas lagi rasa lapar harus makan supaya ASI yang terbentuk bisa banyak. Analoginya gini aja, analoginya bayangin ASI itu kayak pabrik. Ibu sebagai pemilik pabrik. Nah kalau ibu pemilik pabrik ini kan pasti ada pekerjaannya nih. Nah kalau pekerjaannya ini kerjanya marah-marah terus, kira-kira pekerjaannya bakal bekerja dengan baik nih? Pasti enggak kan? Badan juga sama. Kalau misalkan ibunya stres, otomatis nanti si mandor tadi, si prolaktin, hormon prolaktin dan distributornya si hormon oksitosin ini nggak keluar dengan baik, nggak bekerja dengan baik. Sehingga proses produksi dan proses mengalirkannya juga tidak baik. Kalau bahasa medisnya namanya muncul refleks inhibisi, menghambat. Sehingga si produksi hormon prolaktin dan oksitosin ini nggak keluar dengan baik. Sehingga otomatis jadi pasti prosesnya ASI-nya jadi makin sedikit. Gitu. Jadi be happy, harus nikmatin bahwa sudah ada loh bayi yang ngikutin moms nih dalam 6 bulan nih, udah ada nih, nikmatin prosesnya dan nikmatin proses nyusunya. Oke? Kesalahan umum yang paling sering juga ini menganggap nih, terutama pada saat baru lahir, menganggap wah ASI yang keluar nggak ada dok, sedikit banget, boleh nggak ditambah susu formula. Jadi
ASI baru lahir itu pasti keluarnya dalam jumlah yang sedikit, nggak mungkin langsung tiba-tiba banyak. Pertama, alasan pertamanya ya karena badan memang harus adaptasi dulu terhadap si produksi ASI tadi. Terus alasan yang kedua, ya lambung bayi masih kecil sehingga dia memang butuh ASI nggak terlalu banyak. Jadi nggak usah terlalu dipikirin tuh, karena nanti semakin sering disusuin dia akan semakin banyak. Prinsipnya ada demand, ada supply. Ini kesalahan yang suka sering terjadi terutama pada saat awal baru lahir, langsung tuh udah 2-3 hari nggak nyusuin, udah minta, "Dok, boleh nggak ya saya pakai susu formula?" Nah, itu biasanya kayak gitu tuh kesalahannya. Iya, jadi itu tadi beberapa kesalahan yang bisa dihindari saat kita menyusuin. Mudah-mudahan dengan informasi ini Mams jadi lebih tahu nih, oh ternyata menyusuin tuh begini loh. Ternyata kalau misalkan saya mengerjakan ini ternyata tidak baik loh atau kurang baik loh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nih videonya di-share ke teman-teman semuanya, saudara, tante, nenek, kakek. Wah, pokoknya teman-temannya supaya bisa mengerti tentang menyusuin. Sehingga informasi ini jadi lebih bermanfaat. Karena sharing is caring. Jangan lupa ya videonya di-like. Dan kalau ada komentar bisa tulis di kolom komentar. Nanti mungkin akan kita respon komentarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat.